Adik-adik semua. Halo. Adik-adik. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, hari ini kita akan ibadah virtual lagi bersama dengan Kakak Titin, Kakak Oten, dan Kak Tirza. Halo. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang kami akan memulai firman-Mu Tuhan, ibadah kami, memberkati agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, memahami firman-Mu, juga nanti bisa menjalankannya Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik. Ayo Kak Oten kita berdoa. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kakak Tirza, kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan masih bisa memuji muliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Tirza supaya dapat menyampaikan pesan Tuhan dengan baik dan juga memberkati kami semua supaya kami bisa duduk diam dengan tenang dan bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka kitab kita dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak Oten, Kakak Titin udah? Udah. Itu kitab aku. Oke. Mana tunjukin Alkitabnya? Ayo adik-adik tunjukin. Oke. Dibuka ya, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Dibaca bareng-bareng yuk Kak, judulnya. 1, 2, 3.
Yesus diolok-olokkan. Oke, aku minta tolong Kak Oten dan Kak Titin membaca ayat ke-28, lalu Kak Titin ayat ke-29, aku 27. Lanjut seperti itu ya, Kak. Nanti adik-adik baca bareng-bareng juga ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian, serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu, memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Oke adik-adik. Oke Kakak. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan diberikan pada kita bertema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Di sini dikasih tahu kalau ada suatu saat setelah Tuhan Yesus dibawa mau disalib, dibawa di hadapan Pilatus, itu di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu sempat diolok-olokkan. Apa tuh diolok-olokkan? Dikata-katain. Di sini kita baca tadi ya, Tuhan Yesus dianggap sebagai raja, terus dia diolok-olok, dikasih mahkota duri, dikasih bajunya, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya aku mau ajak adik-adik dan kakak-kakak untuk melihat nih. Aku punya kertas. Nih ya, ada kertas nih. Coba aku mau minta Kakak Titin dan Kakak Oten buat mengata-ngatai kertas ini. Coba diolok-olok kertasnya. Ada ya 6 kata-kataan aja, Kak. Coba ayo mulai. Kakak Oten dulu. Oten duluan. Oke, Kak Oten duluan ya. Kamu jelek deh. Oke. Kamu kok nggak pinter sih? Kamu gendut banget deh. Kamu hitam. Oke. Terus 2 lagi, Kak. Kamu kok malas. Akhir Kak Titin. Wah, apa ya? Susah ya ngatain juga kadang-kadang ya. Adik-adik pasti udah tahu nih mau ngatain apa. Ini udah seru mereka ya. Kak Titinnya kayak Ayo. ih, kamu keriting kusut banget deh. Nah. Oke. Sekarang Kakak Titin dan Kakak Oten, aku minta tolong coba minta maaf sama kertasnya yang udah dikatain tadi. Maaf ya kertas. Gitu Kak. Aku minta maaf deh, maafin aku ya. Oke. Nah, dia udah kembali lagi. Tapi coba adik-adik dan Kakak Oten, Kakak Titin, sama nggak kertasnya? Enggak. Enggak Oh, ya? udah lecek Kak. Cek Beda ya, ya. Kak. Yang tadi halus, ini lecek, Kak. Cek ya. Ini sama saja, kertas ini sama aja seperti orang, seperti kita. Kalau dikata-katain, dihancurin, terus diminta maaf, balik lagi. Sama nggak kayak seperti awal, seperti sebelumnya? Enggak kan? Enggak. Cek. Kak, beda. Sama aja seperti kita, kalau kita udah dikata-katain, udah sudah kesel, sampai dibikin kesel, orang itu minta maaf, ya dimaafin. Tapi kita udah keburu sedih, udah keburu
Ya, dikatain udah Berbekas keburu. ya, Kak. Iya. Nah, ini sama saja dengan bullying. Dan inilah yang diperbuat saat Tuhan Yesus tadi diolok-olok. Ayo, itu di ayat tadi. Tuhan Yesus dibully saat itu, dikata-katain, dibilang nggak dibilang jelek, tapi dibilang, wah kamu raja, padahal bla 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 bla. Dia tuh dibully. Tapi perbedaannya adalah Tuhan Yesus itu tetap tegar, dia tetap kuat, dia bisa menghadapi bullying ini tanpa membalas, tanpa mau kesel-kesel, dia tetap ngejalanin sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Buat orang-orang yang ngata-ngatain dia juga, buat kita, buat semua orang supaya nggak berdosa lagi. Beda ya, Tuhan Yesus cara menghadapi bullying dengan kita orang-orang yang mungkin kita malah sedih, malah ya, atau malah marah. Gimana sih kalau aku dikata-katain? Nah, Kalau ngebalas boleh nggak, Kak? nggak boleh tuh. Perbandingannya juga, Tuhan Yesus juga nggak ngebales. Tuhan Yesus malah tetap menjalankan apa yang harus dia lakukan. Dia sama sekali nggak balas, coba. Tuhan gitu loh. Dia bisa marah, ya dong. Tuhan yang punya dunia ini. Kalau misalnya dikata-katain itu, misalnya Tuhan marah tuh saat itu, Tuhan Yesus marah saat dikata-katain. Dia bisa aja dong, kesel terus dipukul. Kesel terus dihancurin tuh semuanya, kekuasaannya Pilatus. Israel dihancurin. Bisa kan? Bisa dong, Kak. Bisa dong, adik-adik. Nah, perbedaannya adalah Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus tetap menjalankan seluruhnya dengan penuh kasih. Tuhan mau mati di kayu salib, menghapuskan dosa-dosa kita karena kasih setia Tuhan Yesus, Tuhan Allah sangat ajaib. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita semua selamat, kita semua diampuni, termasuk juga kita semua yang ngata-ngatain atau yang melakukan bullying tadi. Kakak Oten, Kakak Titin dimaafin, adik-adik yang juga mungkin tadi ngatain kertasnya dimaafin. Dan semua itu sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib tadi. Gitu adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh bullying, kita tidak boleh ngata-ngatain, nggak boleh kesel-kesel. Apalagi kalau udah dibully, kita nggak boleh marah juga. Bukan berarti kita harus terus-terus sedih, kita harus terus-terus aduh kesel-kesel tapi nggak boleh marah. Nggak boleh, tapi itu juga mendoakan mereka. Kita tetap mengasihi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus ngajarin kita buat mendoakan musuh-musuh kita. Ada di doa Bapa kami loh. Ampuni semuanya. Ya kan? Gitu. Termasuk juga buat yang bullying, diampuni dosa-dosanya karena kita semua sama di mata Tuhan. Gitu firman Tuhan hari ini, kakak-kakak, adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Ya. Terharu punya Tuhan Yesus yang baik banget ya. Baik sekali. Apalagi bentar lagi kita ngadain Paskah ya, Kak. Kita merayakan Paskah. Kita diingetin lagi Tuhan Yesus mengampuni dosa kita di kayu salib. Yang baru ngumpulin baru satu loh, Kak, dari orang Abraham. Ayo dong yang lain. Ayo. Ya. Ikut lombanya. Ayo ikut lomba. Hadiahnya, ada hadiahnya kan ya, Kak? Bagus-bagus nggak hadiahnya, Kak? Wah, kalau bisa ikutan lomba, kakak mau ikut. Tuh, Iya, Titin aja benar. pengen ikut ya. Pengen dapat hadiahnya ya, Kak? Iya, bagus banget soalnya. Keren loh. Nah, makanya adik-adik yang belum mengumpulkan tugas untuk lomba Paskah, ditunggu ya. Hari ini, Minggu 28 Maret 2021, paling lambat jam 1 siang. Kalau lewat dari jam 1, mohon maaf, tidak diterima, dianggap tidak ikut lomba ya. Ya. Ingat ya, ingetin dari lama-lama loh. Masa Minggu lupa. kan waktunya. Ya. Pasti keren banget nih. Benar, seru banget loh.
Oke. Ayo buruan beli telur. Beli telurnya. Habis dihias kan bisa langsung makan telur ya. Iya, enak. Agak-agak sepet dikit lah ya, ada rasa-rasanya. Lem. Oke, adik-adik. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kumpulkan persembahan. Dikumpulkan ke Yeay. rekening ini ya, BRI KCP Cinere. Jangan lupa adik-adik, tadi pause aja buat dilihat nomornya. Oke, sebelum kita tutup dan sembari kita mengumpulkan persembahan, ayo kita bernyanyi buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay. Yeay. Oke. Ayo kita berdoa penutup. Kakak Titin, aku minta tolong. Oke, adik-adik. Ya, sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa, nanti diakhiri seperti biasa dengan doa Bapa kami bersama-sama. Dan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh masih beribadah walaupun lewat virtual. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan, percayakan bagi kami maupun keluarga kami dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Kak Tirza pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak yang sudah memasang telinga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak-anak yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang seperti Tuhan Yesus, yang tidak berkata menyakiti hati teman-teman kami, menyakiti adik kami, ataupun orang lain ya Tuhan. Dan biarlah kalaupun hati kami disakiti, kami mau mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ini doa kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan perjalanan seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Yeay, kebaktian selesai. Mari kita pulang. Dadah Selamat hari adik-adik. Minggu, Selamat hari adik-adik. Minggu. Sehat-sehat. Dadah.